Okay. Okay. Hmm. Hi. Okay. Loh, all good? Okay. Okay. Good morning, everyone. I have lesser students like by a week. Yeah, I hope. I know that this is not easy to come at 7 a.m. every day. Yeah, but this is the schedule that we have. So I can. I hope that you still have commitment to be here on time and until we reach the end of the semester. Yeah. Usually going to the end of the semester nanti semakin sedikit especially when you have submission misalnya di studio or the workshop gitu. I don't hope that that will happen with this batch. Yeah. And today will be our last day talking about the theory part. So next week we will have kind of like quiz, yeah, to test everything here. I'm still discussing with Ibu Disti ya, kelas 11, the form or the evaluation that we will have. We're thinking to have multiple choices, but we might have a lot, or probably we will have like analysis question. Which one actually do you prefer? Any preferences? Uh-uh. MCQ, but like 50, 100 question, like if it's only like 20, then what do we test? Like how we kind of like measure your understanding. But anyway, we will do it next week so you can be prepared. It won't. I hope that it's not that difficult topic. Yeah, I mean, what we've been talking about is something that we can kind of like relate, and we can reflect back on the process that we do in design studio. So I hope that this we just kind of naming the process like, oh, this is the analysis part, oh, this is the synthesis part. Uh we are doing it right now. You are doing it right now in the process of designing. So yeah, I hope this not something that you only memorize but you also understand it. Okay, before we start next class. Okay, here. Come here. What's this? Um, okay. So we will have warming up task, yeah. Last week we talked about creativity and oh my God, kucing. I have like a phobia with cat stuff. It's just make me uncomfortable already. Next, yeah. Don't touch, yeah. Don't touch. Okay. Um, we talked about creativity, yeah, and last week we tried kind of like challenge you to be creative, yeah, by designing apa? Bathroom sign, toilet sign. Now, I think yeah, from now on we can start our day by doing like small exercises like this, just to kind of like make you wake up because it's morning, and then try to get used to the being creative, like pushing boundaries. So whenever we have this, try to find ideas outside the common usual ideas. Yeah, try to be as innovative as possible because there's no right or wrong for this one. That will be an exercise for you to get used to that kind of creative thinking in studio. Yeah. Next, got. Now I want you to prepare like something on top or whatever. Draw it. Next. Okay, so we will have like
within 10 minutes, 5 minutes is enough. Um, environmental psychology. So people will act in a certain ways in a certain spaces. Encourage certain actions or reaction through design of spaces. So I want you to design a space that makes people either run or walk very slowly. Yeah, imagine that you're an architect and you will have to force people to do what you do or do what you want, and you will make that people in your building like the space. It doesn't have to be like architectural like building or something. Just design a space. It can be like outdoor space, can be anything, but make sure that people in the space will walk very slowly or will run. Okay, good. I can do it in 5 minutes. The cat way, not here. You can do 3D sketching, you can do plan, you can do apapun. Just make sure that your idea is well conveyed. 5 menit ya, saya timer. Tak satu yogurt itu ya, yang putih ya. Jadi ringan. Ini cari.
1 menit ya. Saya suka yang ini sebenarnya. Okay, done. All right. Now, ta-da! Oh, wood. Come on, you have to be proud of your design, yeah. You have to be proud of your proposal. You have to sell us that this is a good design to make people walk very slowly or to make them run. So now, we want to present and sell us the design. Oh, wait, you've done it last week. I want you guys come on, wake up. Siapa? Siapa? Again? Please. Siapa nanti? Next coba tulis dulu. Habis itu nanti bisa. Kamu mau gambar? Atau mau jelasin? Jelasin aja. Kalau bahasa Indonesia apa? Oke. Nah, jadi desain yang saya buat ini adalah semacam lorong panjang, tapi di kanan kirinya lorong itu tuh ada banyak shops atau toko-toko. Jadi dengan cara menarik perhatian mereka untuk melihat-lihat ke sekitar, itu menurut saya bisa menjadi suatu cara agar mereka tuh bisa lebih pelan-pelan. Jadi mereka harus melihat secara detail apa yang menarik bagi mereka di toko-toko tersebut. Oke. Oke, next untuk Rabbana, next box. Ada. Master, Belum. master enggak? Hah? Tapi itu kondisional apa unconditional? Kondisionalnya apa? Hmm? Kalau santai, apa lagi? Kalau saya suka barangnya, jualannya misalnya enggak gitu ya saya mah nggak naksir ya jalannya sepatu gitu ya. Udah nggak cuma walk very slowly, saya berhenti gitu ya. Oke, now choose one. Baik. Faika, please. Siapa? Mana Faika? Kamu. Yuk, hurry. Harusnya kayak gini nggak usah ditunjuk ya. Biasanya kalau ini rebutan. Dan sangat semangat ya. Kayak mungkin kalau dari saya mendesain sebuah taman di mana terdapat di apa sih di sekelilingnya itu terdapat trek. Jadi ada trek lari sama trek buat jalan. Karena biasanya yang seperti saya lihat tuh biasanya tuh di taman itu hanya ada satu trek. Jadi ketika orang-orang jogging atau misalnya mau lari di pinggir jalan itu sering terhalang oleh orang-orang yang jalan santai biasanya. Makanya dari itu saya membuat 2 jalur, yaitu yang sebelah kiri itu untuk trek lari dan sebelah kanan itu untuk trek jalan. Jadi kalau misalnya orang jadi kan di yang jalan tuh sebelah kanan. Jadi kalau misalnya yang orang jalan tuh pengen jajan, jadi kayak nggak menghalangi orang yang lari seperti itu. Ya, kamu jadi memadukan keduanya. Ya. Jadi membuat different path for running and walking. Ya. Terus kamu sediakan jajanan. Kayak di pinggir. Jadi nggak jalan ya jajannya. Oke, this very fast. Make sense? Bisa? Mungkin can you imagine yourself in the space created by
Faika, kamu following apa yang dia ini kan? Ya. Oh, tepuk tangan dong buat Faika. Naila, Naila, yang mana? Naila, pakai G. Naila Faria. Go on, hurry. What is it? It's okay. It's whatever you know. So I designed a space to make people run or to not walk slow in a space. So probably one of the features that uh is that it's slow forward, so people tend to run faster than usual. And I'm thinking of like a narrow hallway with nothing to look at, like a plain walls or something. And an example that I can think of is in an airport where people usually have destinations at the end of the space. That's why they have to run fast. Okay. Thank you so much, Nela. Benar. Benar ya, kalau di Netflix tuh biasa itu yang begitu banyak yang di ini, jadi karena you have like a certain uh, destination and probably schedule to catch ya. Come on, Nela. Miran, what one do you wanna propose? Okay, so I was thinking of a haunted house. Haunted house. Because one thing that gets people to run the most is fear. So, especially from my experience in haunted houses in Indonesia, when I see them, I just run. Some people walk, some people run. So I think that's the first thing that came to mind. Okay, so you that's being scared, but it's just scared. Hmm. Okay. Terus ya buat sekian seks yang dia ini kan ya. Jadi ya itu like exercise that it's like an art as an architect you can manipulate how people behave in your space ya. Tadi ada yang pakai jump scare, terus ada yang pakai apa lagi tadi Niko apa? Kayak apa? Oh dengan attraction ya. Nanti kalian belajar kayak misalnya dalam architecture we have notes and landmarks itu adalah buat orang stop and stare gitu ya. Jadi ketika ini ada apa nih? Entah itu orang foto-foto, entah ada apa. Jadi ada you can manipulate people's behavior through space. Okay, so I expect from now on ya, we will have exercise like this. You can kind of like push boundaries tadi incorporating additional features, manipulating the space. Jadi semoga itu bisa jadi ide untuk di studio. Next. Okay, now we talk about problem seeking. Next. Ini kata Albert Einstein ya, if we were given 1 hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it. Well, ini kemarin berarti dia apa namanya approach-nya kalau kayak gini, yang Brian Lawson, inget nggak? Apa base strategy? Nggak inget. Wih, susah. Coba, kalau bisa tidak tes, saya ceritakan ada mahasiswa arsitektur and also professor science, they approach that problem differently, ya. Kalau ini yang mana kira-kira? Science students because I kind of forgot the name of the theory, but I remember you said that architecture students focus more on solution instead of the problem itself. I'm just kind of like vaguely outline the problem. Yes. Even science students spend most of the time finding the Yeah. cause of the problem. Exactly. Thank you, Mbak, for listening. Yeah, the characteristic of that student who actually focus on the problem ya, is actually not aligning with this, but kayak kita ya, kan kalau yang science student itu namanya problem based strategy ya, problem focus strategy. Kalau yang kita adalah solution focus strategy ya. Nah ini Albert Einstein of course dia adalah scientist ya.
that is the way he think. But this emphasis ya, the importance of understanding the problem itself. Yang kadang as an architect or designer itu we overlook that because we already have like certain image in mind gitu ya. Apalagi kalau kita udah punya presumption. Nah itu kadang whatever the problem, even if this is the cure gitu. Whatever the sakit, saya udah punya Panadol. Mau sakit cacingan, mau sakit cancer, saya punya Panadol gitu ya. Padahal kadang apa iya gitu, apa fit gitu. Nah itu yang something that we need to kind of like reflect back ya. Next. Oke, jadi in architecture ya problem seeking atau problem investigation tuh ada juga yang bilang adalah programming. So programming itu adalah first task yang kalian nanti mungkin kalian next task you will do this ya. The first one after you have this analysis kan site analysis ya kemarin ya do site analysis, understanding the context, be it be the weather, the climates, the circulation pathway of the people, la. Then you do programming. Programming itu apa programming requirement of a proposed building ya is the architect first task often the most important so that you need to decide salahnya apa, kebutuhannya apa, and then what kind of concept and what kind of space that you will provide. Itu adalah part of the programming itself. Next. Nah, kamu ingat ya kemarin analisis dan sintesis ya. Jadi kalau programming itu analisis, part of the analysis. Jadi analisis itu ada banyak ya, site analysis. Apalagi, if you do analysis before you do the design, what kind of analysis that you do usually? Apa? Site analysis, apa lagi? Precedent analysis. Sorry? User analysis, good. Apa lagi? People analysis, oke. Apa lagi? Function analysis ya. Jadi kalau kamu function itu maksudnya, oh saya mau bikin rumah sakit sudah punya set of standard. You can like analyze it. Apa yang harus dekat apa dan lain-lain ya, make a pattern. Nah, itu semua kita memecah dan menyembah, kemudian designing adalah sintesisnya ya. You put the pieces together. Next. Nah, ini adalah steps-nya ya. Establishing goal, collect, analyze facts. Ya, collect and analyze facts. Jadi, ada yang namanya site inventory, ada namanya site analysis. Kira-kira bedanya apa? Ada yang bisa guessing nggak? From the wording site inventory, site analysis. Come on, kita sambil jalan-jalan. Kucingnya udah nggak ada kan? Masih, di mana? Yeah, I usually like move around because you cannot stay still when I teach. Anyway, anyone? Guess? Just guess site inventory, site analysis. Yep. Just explain. Yeah. I think that site inventory is just collecting the information. We don't understand the reasons or anything why of the problems. And analysis, you try to think about how you solve this problem else. Okay. Yeah. Very good. Yeah. Sudah jelas ya. Site inventory means that you're kind of like gather information. Kayak misalnya kamu membuat map. Oh ini Kementerian Health, di sini ada pohon, di sini anginnya ke sana, keributan noises mostly dari sisi sini, kemudian apalagi gitu ya. Itu semua masih berupa inventory. Analysis when you kind of like overlay different istilahnya different tadi. Oh ada pohon di sini, tapi saya oh ternyata ada masalah. You overlay that. Itu sudah mulai terjadi analisis. Ya. Oh, dan di sini my building is here, but akan ada kurang crossing, tapi
anginnya dari sini gitu. Kalau saya buka harusnya anginnya ke sana, tapi saya buka gini. Nah, itu adalah sudah mulai ada percakapan antara inventor-inventor yang kamu ini kan, itulah baru terjadi analisis. Jadi slide analisis bukan hanya menggambarkan kembali dengan gambar cantik di mana pohon, di mana apa, gitu ya. Oke, so that is one step, uncovering test concept. Jadi sudah muncul dengan konsep, terus determine needs dan state the problem. Next. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ada goals. Apa sih questionnya biasanya? Ini saya ambil dari bukunya William Pena ya. Goals, what does the client want to achieve? Why? Jadi goals adalah apa yang at the end itu apa yang kita inginkan, the outcomes ya. Fact, what do we know? What is given? Ya, fakta yang sekarang ada. Nah, usually problem appears when you have certain goals, the fact is not, leading to that goal. Kamu pengen ke BIP, tahu BIP? Tahu ya? Ada yang belum pernah ke BIP? Jalan-jalan ya? Kan kita jalan-jalan as much as you can. Dan ketika jalan-jalan kamu lihat-lihat ya bangunan-bangunan. Nah, jadi for instance kamu mau ke BIP, terus ada goals di sana. Tapi kamu di sini hujan dan ini jauh. Nah, itu berarti ada faktanya adalah saya di ITB lagi hujan. Saya nggak punya kendaraan. Itu berarti ada goals dengan fakta yang agak jauh. Nah, kemudian you come with a concept. Dalam artian itu adalah method to get there, a way to get there. Oh, apa opsi konsep. Jadi konsepnya juga beberapa bisa opsi ya. Saya mau konsepnya bisa pakai ini. Kalau saya pakai ini, apa yang terjadi? Oh, saya pakai gokar. Saya pakai gokar, berarti saya bakal kena macet. Tapi saya nggak kehujanan. Ada plus and minus. Saya bisa pakai Gojek. Kalau pakai Gojek, saya cepat. Tapi sepatu saya bisa. Kalau saya pakai jas hujan, kaki saya tetap basah, misalnya atau saya basah gitu. Jadi that is the opsi konsep yang gunanya untuk menjembatani, make a bridge between the fact and the goal, ya. And konsep ini harus dites, makanya ada tes the concept gitu ya tadi ya. Karena yang mana nih gitu, walaupun probably in architecture we cannot like test it, like really test it, but at least you can kind of like analyze which concept is actually better or will have good better outcome. Nah, terus needs konsep ini akhirnya memilih oke, saya mau pakai gokar aja, saya mau pakai mobil aja. And then what else that you need to be able to execute this concept gitu. Ya, saya butuh duit. Oh, saya butuh app. Saya mau pesan gokar, kalau saya nggak punya app-nya, nggak bisa gitu kan. Oh, berarti ada sesuatu kebutuhan to make that ini. Nah, dari situ baru you can kind of like state, oh problem saya adalah permasalahan perjalanan saya ke BIP karena adanya hujan dan ini, kemudian disolusikan dengan apa gitu. Jadi problem statement itu adalah di akhir ketika you can already like kind of like analyze every part of it and then kind of like make a naratif dari semua itu gitu ya. Dan buat beberapa orang people state that problem statement is the most important in design because if you define problem wrong then your design will be wrong also gitu. Jadi dan if you emphasis on different problem you will execute different design gitu ya. Jadi bisa dipahami nggak? Saya next. Oke, nah ini menurut William Pena ada 4 desain determinan ya. Function, form, economy, and time. Function, form, economy, and time. Oke, next. Nah, menurut dia function itu terdiri dari ini. Ini adalah list atau matrix yang dia buat ya. Saya tidak meminta Anda untuk harus menghafalkan semuanya, but I want you to know this because this is a good matrix just to kind of like a checklist untuk cek whether you've done enough analysis and whether you've collected enough sources untuk for your design ya. Saya baru saja menjelaskan ini kemarin di anak TA.
anak 4090 ya, yang tingkat 4 kemarin itu. This is quite useful ya, especially when you grow nanti ke level yang lebih tinggi, anak tingkat 4 itu they talk about urban ya, perkotaan konteksnya. Dan konteksnya bukan lagi cuma halte yang very homogen user, probably cuma mahasiswa dan ojek misalnya kan. Tapi kalau kota itu sudah banyak sekali stakeholder yang berperan. Nah, list-list seperti ini bisa digunakan untuk checklist. Apakah saya sudah melihat people-nya? Apakah saya sudah melihat activity-nya gitu-gitu ya. Nah, kalau menurut Anna itu, function itu ada people, activities, and relationship. Form itu ada related to site, environment, and quality. Economy, initial budget, operating cost, life cycle cost, dan time, past, present, and future. Next. Nah, keempat ini katanya si Pena ya, William Pena ini termasuk yang apa ya, canonic author ya for programming and discussing about architectural method. Dia bilang architectural programming therefore involves an organizing method of inquiry, a 5-step process interacting with the 4 consideration. Tadi ada 4 consideration. Terus nanti di overlay sama atau di matrixkan dengan 5-step process. Apa itu 5-step process ya? Next. Nah, jadi membuat matrix seperti ini, yang 5-nya adalah thinking statement-nya. Next. Nah, ini. Ya. Function, form, economy, and time. Ini kan tadi goal, fact, concept, needs, problem. Ya. Nah, jadi ketika ini probably tidak, menurut saya begini, kalau tidak semua item di sini will be having the same weight between projects gitu. Ada yang mungkin karena ini adalah for social issues, discussion about the people and activities become more relevan atau signifikan dari misalnya the quality itself. Mungkin karena buat lay people gitu ya. Jadi they can sacrifice the quality bit to get the function level higher gitu ya. Nah, jadi ini nanti bisa kamu lihat ya. Jadi kalau misalnya goals-nya, apa sih goals-nya for the people? Apa sih what kind of goals that you want to have for the people, for the community, for the different generation using the space? Ada nggak? Sebenarnya you kind of write it gitu. Kemudian activities, ada nggak goals-nya? Oh, saya mau multiple activities. Saya mau ini temporal basis. Temporal dalam artian kalau pagi buat apa, kalau siang buat apa, kalau sore buat apa. Karena sekarang di TA pun kita sudah tidak menerima activity, there's only single activity. Jadi saya mau menyediakan crisis center for mungkin harassment misalnya, kan? Oh ya, ya nanti ada kliniknya, ada apanya. Oke, itu jam berapa? Siang. Terus sore mau dibuat apa? Lagi dibuat apa? Kalau weekend dibuat apa? Ada, tidak bisa. The land price is so high that you need to utilize it as much as you can. Jadi nanti, oh akhirnya kita akan make use, oh ada tamannya, atau misalnya ada tamannya itu atau apa kan misalnya. Buat kind of like therapy, ternyata itu bisa disewa oleh sekolah di sebelahnya misalnya. Atau dia ada function room yang untuk latihan untuk yoga. Tapi ternyata kalau weekend bisa disewa untuk misalnya pelatihan dari anak misalnya. Jadi you need to kind of like imagine activities has to be dense enough to justify the building it function ya gitu. Jadi biasakan kamu berpikirnya bahwa kita nggak bisa lagi single function dalam satu arsitektur gitu. Nah itu mungkin tercatat di activitiesnya dan you do the same concept atau analisis pada setiap ininya. Ada nggak faktanya? People, oh activity-nya ternyata tadi kenyataannya bahwa crisis center itu banyak aktivitasnya. Nah, berarti kan kamu harus menggabungkan beberapa function atau beberapa typology menjadi satu yang akhirnya kita bilangnya mixed use ya. Pernah dengar ya mixed use? Mixed use, oke. Oke, ya ini mungkin hanya pengetahuan, but I want you to kind of like have idea of this. Next. Ini tadi ya list-listnya mungkin cuma untuk lebih jelas. Next.
sama aja yang sama yang tadi. Saya takutnya tadi cuma nggak kebaca. Next. Nah, in stating the problem, ada kalau dia bilangnya harus smart ya, specific enough, measurable enough, attainable enough, relevant enough, and time bound dalam artian appropriate time frame ya. Specific dan measurable ini penting. Have you heard about taxonomy Bloom? Hah? Nah, apa itu? Misalnya lebih ke pengetahuan kalau C itu sampai pengetahuan saya, kalau misalnya C1, C2 itu sampai ke dia tuh oh dia udah paham dan menyambungkan, C3 bisa menyambungkan. Oke. Sekarang singkat. Hafal ya kamu ya? That's right. Taxonomy Bloom. Coba Google it right now. Taxonomy Bloom. Terus Google juga. Jadi level understanding tadi ya. Biasanya untuk buat orang yang menyusun, kamu mungkin menjadi image nanti ketika ada target apa tujuannya kegiatan ini. Nah, kalian bisa refer itu taxonomy Bloom. Nah, cuman dari taxonomy Bloom itu coba cari list ke bawah yang ada kata kerja operasionalnya. Ada listnya. Coba kamu. Nah, di situ ada kata-kata yang measurable. Dalam artian when kayak misalnya I give you example. Mana? Yang ada kata-kata ada. Ada website yang boleh di-share teman-teman kalau ada. Nah, jadi harus kita kan membuat CPL ya, capaian pembelajaran perusahaan, kita juga buat RPMK, rencana pembelajaran mata kuliah. I cannot state apa objektif dari kuliah ini supaya mahasiswa mengerti atau mahasiswa memahami teori dan metode. Memahami itu bukan kata yang bisa diukur, ya enggak? How can I know that you memahami enough gitu? That you understand enough gitu. Gimana caranya? Nah, kita menggunakan kata-kata yang lebih bisa diukur. Misalnya, bisa menyebutkan 10 macam metode, bisa melakukan apa, bisa menganalisis apa. Sehingga kalau begitu bisa kalau bisa menyebutkan 10 metode, coba kalau sebutkan 10 metode itu kemudian kalau jawab, then you pass, we can check. Oke, berarti tercapai. Gitu ya. Juga misalnya menganalisis. Kamu bisa menganalisis perbedaan gini, berarti tercapai. Nah, that is exactly the same logic when you kind of like state your problem statement. It has to be measurable, understandable, attainable. Dan masih banyak terjadi, bahkan sekarang sampai tingkat 4, problem statement dan apa yang ingin diselesaikan itu beyond what we can ini gitu. Oh, dia ambil isu kemacetan, kemudian bangunan saya harus bisa berkontribusi mengurangi kemacetan. Gimana caranya kamu mengurangi kemacetan? Maksudnya, adanya bangunan kamu, your building itself being there is already kemacetan because there will be drop off, keluar masuk. Paham nggak maksudnya? Jadi, banyak juga ingin mengurangi banjir di Bandung. That makes sense. That makes sense. In fact, kemarin, when I was in Melbourne, there was like a presentation from ada student from Indonesia presenting there gitu kan di Royal Melbourne RMIT. Their team proposed like a organic building on the area pesisir, and then they claim bangunan saya bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. Misalnya, nyari nanti penyebabnya banyak sekali. Gitu. Ada yang pergi kiriman dari Bogor, ada yang karena dia sinking, ada sampah, and you don't solve any of that, but then you claim that you can solve the problem. That's nonsense gitu. Jangan terlalu berpikir bahwa your building itu akan solving problem yang memang. Jadi kalau misalnya setting problem yang make sense gitu ya, intinya seperti itu. That attainable for to be achieved by giving architecture solutions. Oke, next. Bisa dimengerti ya?
Oke, next pertanyaan selain tadi aman ya, kayaknya kita akan masuk ke reflection in action. Nah, jadi reflection itu apa sih? This is like a very important skill that I want you to have because this will be useful not only for design but also uh, for your life ya. Maksudnya ini sangat berguna untuk kamu bisa reflect. Jadi kalau John Dewey ya, wrote about reflective practice. Jadi focusing on experience, interaction, and reflection. Kalau Donald Shun, nah ini Donald Shun ini adalah yang emang paling beken ya, kanonik scholarnya tentang reflective practice ini. The reflective, a practice by which professionals become aware of their implicit knowledge base and learn from their experience. Kemarin kita membicarakan bahwa ilmu desain itu tacit. Apa artinya tacit? Apa? Personal, insight, or mind. Tidak bisa dijelaskan. Nah, it can only be explained if you do reflection. Jadi kayak kemarin proses saya apa ya? Saya kemarin what is the most difficult part of the design process that I like, that I don't like, and it kind of like giving clues of what kind of architect you will be or you want to be gitu ya. Oke, next. Nah, jadi ada yang bilang bahwa desain itu tidak technical, makanya kemarin di design studies kita bicara ada yang tim technical design, ada yang tim kind of like artistic design. Nah, si Donald Shun ini bilang artistry itu juga bisa diprofesionalkan, dalam artian juga bisa dijelaskan through reflection in action gitu. We doesn't have to be going that far to technical side of the design gitu ya. Ternyata ini bisa loh dijelaskan gitu. Jadi dia kayak kind of like contrasting the technical rationality argument. Next. Nah, knowing in action ya, kita baca coba ya. The capacity to do the right thing, exhibiting the more that we know in what we do by the way in which we do it, is what we mean by knowing in action. Jadi ketika kamu melakukan, tiba-tiba kamu merasakan makin paham gitu. Jadi kayak nyetir, you drive, pertama masih kagok-kagok gitu kan, tapi semakin lama semakin bisa, that means itu artinya knowing in action. Ketika kamu melakukan, you learn. And that is an iterative process yang tanpa kamu sadar gitu. Kamu melakukan, belajar gitu ya. And this capacity to respond and surprise through improvisation on the spot is what we mean by reflection in action. Jadi ketika kamu misalnya berpikir, kemudian oh ada mobil seharusnya ngerekam gitu ya. Nah itu sebenarnya kamu melakukan proses pikir, review apa tindakan kamu. Nah itulah yang namanya reflection in action. Ya, seperti riding a bike ya. People who know riding a bicycle will do the right thing when in situ, but will often give wrong answer when asked certain question outside the riding bike situation. Jadi dia bisa melakukan tapi dia tidak bisa menjelaskan. Itu yang seringkali disebut tacit knowledge. Next. Nah, ada dua nih. Reflection in action sama reflection on action. Kalau reflection in action artinya apa kira-kira? Kita reflect while we do it. Ya. Ya, kalau misalnya kamu lagi berenang, kok kayaknya saya sambil mikir gitu ya, aku kayaknya penafsirnya melebar ya. Kayaknya nafas saya lama-lama capek, saya salah ini. Jadi you kind of like apa ya, self aware of what you're doing gitu. Sehingga tiba-tiba kamu ambil tanganmu yang tadinya cuma gini-gini aja, otomatis tiba-tiba kamu aware untuk tangan kamu harus lebar apa, untuk kaki kamu menendang harus lebar apa ya. Ya tiba-tiba you aware of what you do. Itu adalah reflection in action. Nah, kalau reflection on action, itu to reflect after the event, to review, analyze, and evaluate the situation. Both reflection are useful, yeah, but the most difficult part is when you do the reflection in action. Karena kadang kita take for granted, ya. Apa itu take for granted? Apa sih jelasinnya gimana ya? Take for granted tuh? Hah? Apa yang menyepelekan? Tuh, menyepelekan ya. Karena
kamu udah sering banget kesini gimana? Ke situ. Dan berjalan ke situ sampai balik-balik akhirnya kamu udah nggak peduli lagi sekitar ada kafe baru atau apa, ada apa juga udah. Jadi kalau saya tanya, ada rumah warna apa yang paling tinggi di situ? Kamu udah notice. Karena kamu tidak pay attention lagi. Udah ya udah as usual aja. Nah, itu yang membuat reflection in action ini menjadi matters karena it kind of like break the cycle jadi rutinity itu tiba-tiba kamu sambil berpikir sambil jalan dan tiba-tiba kamu bisa aware of what you're doing and the surrounding ya. Itu adalah skill yang diharapkan arsitek itu punya. Nah, harapannya reflection in action ini bukan hanya tadi jalan dari situ ke kampus ya, tetapi juga ketika kamu designing gitu. Ketika kamu designing kayak kemarin, beberapa anak saya bikin 10 opsi alternatif. Tiba-tiba ada beberapa yang memang cenderung untuk bikinnya sama. Tapi sih curve semua. Ada yang cenderung tajam semua, kotak-kotak semua. Nah, if you have this skill, you kind of like stop and stare and really give a space kan gitu, melihat dari helikopter view. Iya kok saya kayaknya opsinya sama semua ya. And then without me as a tutor telling you, you can kind of like fix. Berarti saya harus sekarang coba yang benar-benar atau yang eh, tidak yang move atau apa. Nah, itu kamu tahu ada kesalahan di dirimu itu kalau kamu melakukan reflection in action itu. Gitu. Karena nggak selalu kalian akan mendapatkan feedback dari tutor. Kalau kalian sudah in professional, like ya, siapa yang akan memberi feedback? Nggak ada. You need to be able to correct yourself during the process. Gitu ya, ya nggak? Kira-kira. Paham? Next. Nah, um, reflection in action is the core of professional artistry. Ya, is the reflective form of knowing in action. Jadi kalau knowing in action cuma menyadari saja. Oh, saya sadar tangannya kurang lebar gitu. Tapi ketika kamu bisa discuss about it, itu yang namanya reflection in action. Kamu bisa menyadari bahwa oh ternyata ada yang nggak benar. Oh saya harus gimana jadinya. Terus kamu tiba-tiba mengingat pelatih saya yang paling ini like, kalau itu renang tangannya harus lebar ini. Terus kamu korek itu ada proses refleksi. Kalau kamu cuma menyadari oh, saya salah and then do nothing ya berarti itu hanya knowing gitu. Knowing in action. Tapi ketika ada percakapan, nah itulah baru reflection in action ya. Competent practitioner usually know more than they can say and knowing how versus knowing that. Okay, next. Nah, design as a reflective conversation with the situation itu yang kita harapkan. Kita baca ya, the designer may take account of unintended changes he has made in the situation by forming new appreciation and understanding, and by making new moves. He shaped the situation in accordance with his initial appreciation of it. The situation talk back and he respond to the situation talk back. Talk ya gitu loh. Intinya kamu berbicara dengan gambarmu gitu ya. Kayak kamu kalau misalnya lagi talking yourself kamu ada di mirror you see a reflection kan kayak Zidane gitu ya. Oke Zidane you can do it. You can do it. Kind of like you do good. You did like gini. Jadi kayak conversation with yourself kan reflection juga itu kamu sudah nyiapin ini atau kamu mungkin melatih mau ini terus kamu ternyata ini terus kamu review gitu ya oh kepanjangan saya harus pendekin itu adalah proses reflect by yourself. Nah ini juga sama tapi dengan desain kamu butuh desain gitu kayak gini ya jelek ya gimana ya apa saya iniin ya saya buletin ya sininya oh itu kan jadi gini ya jadi apa ya kayak kita intimate conversation with your your baby which is itu adalah gambarmu ya nah gitu ya enggak kira-kira ini a bit abstrak tapi understanding nggak sih maksudnya paham ya next. Oke ada pertanyaan tentang itu mungkin ini jam berapa silam coba kita mau reflect we do reflection on action dulu lah on action ya kemarin submission
tell us anything that you feel or you thought about the submission that you did. Yeah, but that you did. You can tell anything. Like I'm happy with it. I'm not happy with it. I feel like I've done the best atau enggak saya. I have to admit that I can only allocate like to last day before submission gini-gini atau apa. Coba. And then after that, I will try to connect that into something that probably dan di situ nanti kelihatan apa kekuranganmu, apa kelebihanmu, apa sisi yang bisa kamu perbaiki, apa yang harus kamu sudah bagus gitu. Anyone? Come on. Kalau saya tanya sama siapa? Itu bicara sama Kevin loh ya, yang kamu kemarin dikasih hadiah Evan. Siapa sih kemarin yang ngirim hadiah? Siapa? Oh yang maju kemarin, Zidan sama kamu ya? Ya, saya kasih hadiah. Oh, kan? Oke, come on, reflect on the submission. Come on. Ya, silakan Mbak. Bisa Rachel, gimana Mbak? Yang keras biar temen dengar. Nampak masuk gitu ya. Apa sih namanya kalau di kamu berkata jujur gitu tentang submission. Any year or concept. Submission. Mhm. I think I allocated enough time, like I didn't procrastinate, and I had like at least 4 or 5 hours of work every single day. But I think I'm too focused on the functional aspects of the design. I think I have wanted to answer all the questions, and that made me exceptionally slow in designing like the overall concept, the overall floor plans, the overall facade, everything's exceptionally slow because maybe I was putting too much thought to my design, and it impacted significantly on my flow. It was really slow, and I had to rush everything in like the last 3-4 days because of it. But I think I did my best, and I slept. You slept. Good. Rafael ya, I got you. That was a very good reflection to begin with, yeah. You mentioned so many things. Mungkin yang tadi pertama you feel very good with the submission. You didn't procrastinate, which is good. Apa tadi kamu allocate some hours every day constantly so that apa namanya kamu tidak kemudian numpuk di belakang gitu ya. Now that is a reflection, yeah. Then you can do reflection on your own reflection. That is called reflexive, ya ada levelnya. Sekarang kalau kita mau reflect on your reflection, tadi kamu bilang contohnya, misalnya kayak tadi kamu bilang saya nggak procrastinate, saya apa namanya allocate more time lah. Why? Ask why ya. Jadi kenapa kira-kira? Kenapa kamu nggak procrastinate? Kenapa kamu nggak ini? Nanti kamu mungkin bandingkan jawabanmu ketika nanti you have another assignment yang tiba-tiba kamu procrastinate. You ask why. And then you can compare what situation actually different. Ini yang procrastinate gitu. Misalnya coba kamu. Jadi, why you didn't procrastinate? Did you love the task? Did you enjoy ini atau apa? Task was pretty hard to do, but I have this mindset where I think percent progress is better than nothing at all. So I try to allocate at least like everything ada. There's progress. Oke, so kan yang kamu dapatkan di situ kan. Oke, dan itu nanti bisa kamu pegang. Oke, ketika kamu nanti procrastinate, you kind of remember that. Wait, I have to get this mindset. I think I have to do this. Gitu ya. Kayak you can reflect on something else. Like
Like when I did my reflection, when I went to Melbourne Uni, probably you can Google ya, Melbourne School of Design itu gedungnya ekstravagan, with a very coba kamu lihat deh, Melbourne School of Design. Even the handrail itu nggak ada yang sama, yang satu yang belok ke sana. Jadi handrailnya itu juga tajam-tajam tuh cuma untuk mengikuti sudut meja. Jadi mejanya dipepetin. Everyone loves the building. I didn't. I didn't love the building. Like, okay, it's not like that. I don't fancy it. And I tried to spend time reflect why I didn't love it. I feel like this is too much, gitu. Like this design is too much. Like everything, kayak terlalu ingin speak out dan lain-lain ya. Saya reflect lagi, saya kok ini too much. Like ternyata saya pikir ya, ini mahal banget building pasti. Like it's a very expensive building. Why should you spend so much money on building like this? That actually hand railing harus dengan belok sama fungsinya. Why you have to spend more money gitu? Ini saya reflect lagi. Kenapa melihat money di spend yang satu gedung itu mengganggu saya gitu? Dan ternyata saya reflect bahwa mungkin itu karena saya datang dari negara berkembang, which you know the situation is not as fancy as that. This much money, we can do much better, like a more building for people probably. Ya kita mungkin saya terbiasa dengan keadaan yang mungkin lebih sederhana mungkin ya. Dan itu ternyata saya tanya lagi, kenapa saya sampai kayak gitu ya? Ternyata mungkin saya memiliki kecintaan pada something as social related issues, dealing with the people. Nah itu cuma melihat MSD building bisa membuat saya sadar bahwa ternyata di situ saya tuh lebih suka sesuatu yang from the community gitu loh. Itu ya saja. Ya nggak sih? Tapi it's like a butterfly, bukan butterfly effect, like a snowball effect gitu. Ketika kamu reflect on this is the fine. Kamu bisa menemukan dirimu sendiri. Itu adalah yang saya lakukan saat itu. Jadi saya lebih suka bekerja mendesain untuk people. I won't design something fancy like this. Itu kenapa, if you notice, my expertise is on isu sosial budaya, politik, dan arsitektur, because perjalanan itu yang pencarian itu tuh membutuhkan refleksi. Nah, jadi reflection in action tadi, not only to discuss about the design, also to kind of like find your own preferences, your own significance, your own plan, for your ini apa namanya personal traits kalian sendiri gitu ya. Paham ya, kira-kira nanti mungkin bisa nih coba kalian pikirkan juga seperti Mbak Nihal tadi. Dan tadi tapi kan kita bicaranya reflection on action. Nanti coba kalian lakukan ketika kalian mendesain ya. Ketika kalian lagi menggambar, kamu coba bicara dengan nggak usah bicara di suara ya, nanti kamu pikir kamu sendiri gitu, tapi the thinking itu ada bekerja. Link tadi sebelum saya masuk ke next, ini cepat saja ya. Next, expertise. Jadi saya ingin bicara sedikit tentang design research. Next, supaya kalian tahu bahwa design research itu ada banyak ya. Ada kalau dalam buku ini 3. Di research for design, research into design, and research through design. Kita bahas yang pertama dulu. Research for design. Itu apa? Anyone can guess from the wording, from the terminology? Apa coba? Ayo jawab. Siapa? Mau? So, I'm thinking just from the wording, I'm not sure. But for the research for design is basically researching researching something that is required for a design process. Meanwhile, through design, I'll go through design first, is using a design process to answer a question. Meanwhile, research into design, I'm not quite sure, actually. So, I'm just Enggak, ngomongnya saya kalau research for design itu untuk yang endingnya untuk mengisi untuk desain.
Kalau yang true design is using the design itself is the tools for the research. Okay, but he's not apa yakin dengan yang kedua. Jadi sama itu yang kedua. Atau you want to correct Mas Bunga, Presiden yang kedua. Searching a specific style of design or something, you're looking into that type of design. Okay, so studying the design, the existing design ya. Oke, jadi jadi oke. Yang terakhir, oke. Bisa dibangun. Dan sekarang banyak kamu punya di studio. Analisis kalian itu maksudnya gimana? Research for design. Itu kata Mbak Hani. Bener nggak? Menurut kalian yang berbeda pendapat? Yang oke. Kita tadi di formal. Nah, oh, jadi kamu misalnya ya, menggunakan market. Market itu untuk men-shape itu adalah through design. Okay. Anyone else have different opinion? Enggak? Saya jelasin dong ini ya, kan cukup clear. Jadi kalau dalam betul ya, tadi yang dijelaskan tentang ini dan ini sudah sangat obvious dari ininya. But you need to be aware of which one that you actually doing ya. Kalau tadi misalnya bilangnya adalah ada kadang dalam satu proses design you do not only one of this gitu. Jadi kalau kamu bilangnya oh site analisisnya gitu. I do site analysis kan research itu kan sesimpel kayak kamu mau misalkan kamu ke Bali kamu mau search air Asia harga berapa, Garuda harga berapa itu sebenarnya juga small kind of research kan. Kamu mencari gathering information dan kamu kind of analyzing it. Nah, sama tadi di site analysis atau user analysis itu kalau dalam studio dia mungkin research for design. Ya, jadi emang dia ada research untuk leading to design. Tapi kalau tadi ketika kamu melakukan pencarian, kata Mbak Hani, saya menggunakan market sebagai tools gitu. Itu adalah true design, betul ya. Walaupun itu ada research skala kecil gitu ya, bukan research yang mungkin lebih ini. Tidak, Pak, kalian lihat Atria Kak yang itu kan sehingga ya. Cuma periksa kayak yang datang sendirian. Dia ya dia cerita bahwa dia ada punya research sendiri tentang pas post disaster architecture di mana dia harus menggunakan bahan semudah mungkin, semurah mungkin, seringan mungkin, secepat mungkin untuk dibangun. Dan dia menggunakan desain itu sebagai tools dia untuk mengeksperimen bagaimana orang engaging with the environment, bagaimana dia bisa membantu dengan adanya si disaster konteks itu. Nah itu adalah research through design yang in a bigger scale gitu. Jadi desain dia itu yang digunakan sebagai tools untuk menemukan jawaban gitu ya. Coba kita buka satu lebih cepat saja. Kalau research for design, of course, gathering the reference material that culminate in the form of product. Jadi at the end kamu adalah for design. Nah biasanya arsitektur studi itu ada di sini ya. Jadi conducted before the design process started, analysis to inform how design should ideally be. Some amount of research of design is a requirement in all design work ya. If you're not doing any research for design, then you're not doing design at all ya. You're just making pictures gitu. Jadi harus ada some level of research for design gitu. Nah, research for design can be in itself to inform design work by others ya. Nah, kadang arsitektur student lupa bahwa dia itu sebenarnya doing this. Sehingga banyak ketika
analyzing, dia lama dan akhirnya ini harus berhenti. Nah, di sini yang mungkin saya di TK juga sering atau apa di PTA ya. Kamu tuh cuma research for design loh. Kamu bukan researcher gitu. Kamu harus bisa draw the line and know when to stop. Kalau ini sudah enough untuk kamu isi desainmu, that's it gitu. Kamu nggak perlu mengejar sampai sedalam apa. Ada yang mau kemarin tuh partisipatory dengan masyarakat apa kamu mau ngerjain itu kapan gitu. Ini kan kamu cuma untuk desain TA kamu gitu ya. Jadi harus tahu mana borderline-nya. Next. Nah, potential errornya losing sight of the product because to focus on the research. That's what I just said ya. Jadi terlalu enjoying the research sometimes udah nggak bisa. Jadi kenapa PTA semester ini saya ubah ya, saya mempropos untuk mengubah PTA karena research dalam PTA yang semester lalu itu sangat dalam dan terlalu lebar. Akhirnya hanya sedikit yang bisa dibawa ke TA gitu. Karena tidak applicable akhirnya memang definisi tentang bicara Jawa Barat, saya kamu bikin di Bandung, kamu bicara Jawa Barat kok fenomena ini akhirnya for design itu sebenarnya kecil gitu, yang benar-benar relevan for the context. Nah, kenapa harus kita membahas semuanya itu? Kita fokus on the context saja gitu ya. Kemudian to fixated on certain methods ya. Jadi kalau bisa, kalau satu metode itu gagal, kamu harus ganti metodenya karena resep yang sama pasti akan menghasilkan sesuatu yang sama ya. The research report must be well designed ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu harus terbiasa dengan infografik. Ya kemarin saya lihat beberapa lembar konsep kalian sudah cukup bagus. You need to get used to that. Don't explain in textual because we are designers ya. Always try to explain with drawings gitu. Nah, jadi ini adalah potensial juga untuk beda dengan research yang lain. Kalau research yang lain kamu harus menjelaskan semuanya. Tapi kalau yang ini kamu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih graphical. Next. Into design ya. Ya, berarti ada design ya. About design, research about design. With design and designers as its subject ya. Termasuk mungkin sering yang bahasan-bahasan kelas teori seperti ini adalah research into design. We discuss architecture, we discuss how architects think, how creativity works, gitu-gitu nih. Actually, research into design ya. Next. Sedangkan kalau yang through design, ya design as a research method ya. Okay, it's clear I think. Next. Okay, next. Jadi ada beberapa, dia cuma list of arsitek ya, novice. Kalian mungkin kalian novice ya. Novice yang paling masih beginner, advanced grade lah biasanya. Advanced beginner, competence, professional, expert ya. Next. Nah, jadi some critic toward the expert ya. Ya, arsitek itu dapat kritik gitu. That they deny, ini ada satu buku ya, Architecture Depends. Ini mengkritik arsitek yang kadang itu nggak mau mengakui bahwa buildingnya itu sebenarnya depending on external factor. Jadi ada masalah ini saya bikin kayak gini. Seakan semua masalah solusi pasti akan bisa dilakukan oleh si building itu. Padahal kan masih ada depending on external factor ya. So kadang-kadang is denying their dependency on external factor ya, creating an elusive group. Jadi seakan like a tribe that no one can join, that speak language that no one can understand gitu ya. Jadi seperti mengeksklusifkan diri gitu dan excluding the opinion of the unexpert. Misalnya ada building ini tuh nggak enak deh Pak gini, lu tuh tahu apa? Gue arsiteknya, istilahnya kayak gitu. Itu ada sesuatu yang kita nggak harapkan gitu ya. Nah itu yang kemudian di breakdown atau dilawan dengan adanya participatory design. It means that you involve the community to design and you are only the mediator gitu ya. And see the problem from distance. Jadi kayak misalnya, oh selama area, atau misalnya area bantaran sungai, oke, yang bikinnya langsung seakan-akan it's the only problem. Padahal di dalamnya itu sebenarnya ada banyak sekali apa jaringan-jaringan yang dia rusak dengan dia membuat itu gitu ya. Jaringan itu jaringan dalam artian social fabric, kemudian ada historical fabric dan lain-lain yang dia destroy karena dia cuma melihat terlalu jauh, dia tidak pernah masuk ke dalam. Next. Ya, ini juga ini ya, kritik untuk bukan hanya expert tapi juga education ya. Still cannot find any alternative way teaching architectural design. Jadi art studio itu sudah ada di zaman School of the Box ya dan belum berubah sampai sekarang gitu.
kita tidak menemukan cara baru untuk mendidik arsitek selain dengan studio. Dan ya, padahal studio itu sudah banyak problem. For instance, from providing close problem for the studio task. Jadi kita selalu membuat kontainer. Seakan-akan ya udah kita batasin, nggak ada masalah ini, nggak ada masalah, seakan itu steril. Padahal begitu kamu jump to society, nggak ada yang bisa di-sterilize gitu ya. Creating a vacuum environment for student to design. Nah itu adalah, kamu paham nggak? Creating a vacuum environment. Nggak paham. Nggak paham ya? Kayak kamu misalnya, kamu kemarin nggak, halte. Halte kan kamu cuma tahu itu kamu membuat shelter. Ingin mewadahi masyarakat, ingin mewadahi ojol. Udah, that's it. Is that the only problem on site? Kan enggak. Kamu melihat ada banyak sekali problem. Tension misalnya, political tension. Itu economic tension. Kayak, apa namanya, misalnya, kenapa dia dikontin? Kenapa nggak boleh ada yang mendekat ke situ? Kenapa? Kok nggak boleh ada yang parkir? Kenapa nggak boleh ada yang parkir? Itu tuh sebenarnya apa yang menjadi masalah? Coba. Menurut kalian apa? Analyze. Nah, karena kalian tidak diajak berpikir ke situ, akhirnya kan kalian tuh dalam keadaan vakum sebenarnya. Your concern is isolated into something that is only that gitu. Padahal misalnya kalau kita discuss, kenapa dikon? Nggak mau ada yang ngetem di situ. Kenapa nggak boleh ada yang ngetem? Estetik. Kenapa kita butuh estetik? Citra. Citranya siapa? ITB. Citra Pemkot. Terus kamu lihat depannya ada yang taman-tamannya bentuknya segitiga-segitiga. Kenapa? Supaya nggak ada yang jualan. Kenapa nggak ada yang jualan? Orang ada mahasiswa untuk makan. Kenapa? Nanti memenuhi jalan, membuat kemacetan. Atau misalnya mengotori. Apa itu nggak bisa disolusikan? Apa? Jadi akhirnya kemarin pada waktu penggusuran PKL itu kan tensionnya cukup kuat. Mahasiswa sendiri turun ke jalan karena mahasiswa merasa itu butuh dan ada hak juga buat mereka yang diatur aja jangan digusur gitu. Nah itu juga adalah tension-tension yang kalian tidak discuss. You can discuss that when you do the shelter design, right? It's because you make it vacuum. Kamu cuma fokus on this. Karena memang tujuannya leveling sih sebenarnya. Nanti mungkin TA apa tingkat 4 sudah lebih terbuka, tapi kamu akan terbiasa untuk tidak melihat the the whole story gitu loh. Itu yang sebenarnya jadi menjadi salah satu kritik uh, which we admit bahwa memang seperti itu gitu ya. Tapi kita nggak punya cara lain kalau nggak step by step seperti itu, kalian mungkin juga bingung mau akan desain yang kayak gimana gitu ya. Paham maksud saya? Udah cukup paham apa maksudnya dengan vacuum environment di studio ya. Nah, jadi kalian harus tahu, belum disuruh, kalian nggak disuruh mikirin sementara lagi efisiensi, kamu malah bikinnya shelter yang jungkir balik. Mahal banget tuh. Kalau kita masukin ekonomi aja, udah jadinya lurus-lurus lagi kayak gitu. Karena kita memvakum itu gitu. Jadi kalian harus tahu bahwa memang kalian itu diajar dalam keadaan vakum. Jadi nanti jangan sok pintar, jangan sok tahu kalau misalnya sudah masuk ke masyarakat. Ini yang paling penting. Padahal kalian juga belum tahu sebenarnya, belum terbiasa dengan diskusi-diskusi yang mengitari. Oke ya. Kemudian defining method for evaluation ya, positioning some designer as no best ya. Heavy load, nah ini mungkin heavy load makes architecture student different and disconnected from other student in the university. Jadi kayak anak-anak arsi itu kayak bangga, wear tiredness as pride. Tanya kalau di buku ini ya. Stay too long in the studio make student have fewer friends outside their studio circle ya. Jadi kayak kamu nggak punya, saya sejujurnya that happen to me ya, I don't really have teman ITB seangkatan di luar arsi ya ada, cuma nggak begitu banyak gitu. Dan saya prefer main keluar dulu zamannya. Jadi ya emang akhirnya kayak ya gitu ya. Jadi emang akhirnya circle kalian mingle dengan teman-teman kalian sendiri, nggak kenal sama orang, akhirnya nggak terpapar dengan diskusi-diskusi yang di luar. Ya udah kalian aja. Itu juga sebenarnya agak toksik dalam artian tidak membuka mindset kalian sebagai arsitek. Next. Oke, class discussion ini hanya tadi sudah kita lakukan, kayaknya nggak perlu. Ini tadi cuma contoh yang tadi sudah diinikan Mbak Rahel ya.
Ada pertanyaan? Ini semua yang saya jelaskan, yes. Siapa, sorry? Stella. Sebenarnya kalau kamu kan sebenarnya listnya ya, cuman sebenarnya tidak ada klasifikasi khusus. Eh, biasanya ketika dia tuh sudah mulai investasi dengan memberikan solusi desain. Gitu. Jadi semakin ekspor, semakin ke bawah tuh dia sudah gini aja deh kayaknya gitu. Karena sudah ada akumulasi pengetahuan di back of his mind atau her mind yang membuat dia tahu harus merespon otomatis seperti apa. Respon otomatis itu sudah menjadi seperti kalau kalian thinking kemarin ada yang logical, ada yang heuristik ya. Ingat kan, heuristik itu yang tiba-tiba udah menjadi spontanitas. Nah, semakin itu semakin spontan, semakin kami sudah terakumulasi semakin banyak. Tidak ada aku misalnya aku tahun terus proses seperti itu. Tapi bisa saja kemampuan orang itu kamu tunggu setahun, ada yang harus 2 tahun, ternyata masih sama karena mungkin satunya proses belajarnya, proses refleksinya tidak begitu bagus, sedangkan kamu mungkin you reflect, you learn a lot, you probably travel a lot, seeing many things gitu kan, dan akhirnya your design is better gitu. Jadi mungkin kamu akan bisa menjadi uh, lebih advance itu duluan gitu. Jadi memang tidak ada, jadi saya tidak bisa menjelaskan Mbak, emang tapi dijelaskan ciri-cirinya, istilahnya seperti itu gitu. Jawab. Oke, next ada pertanyaan lagi? Banyak loh materi kita, masa nggak ada pertanyaan? Like so dense because ada berapa materi tuh di ini ya. Tadi kok kalian materi pertama kan seeking, terus ada lagi fashion and action, expertise gitu-gitu. Hmm. So at one time, you said since land is very expensive. But since you said land is very expensive and the cost of making a building is also very expensive, and so you push forward for more um multi-purpose buildings that could be used in every step of the day and every day of the week. But what if those buildings do not get utilized as intended? Like that. So, for example, tadi ada yang tempat yang jadi misalnya nanti sorenya jadi multi-purpose space, misalnya buat kegiatan atau apa. Tapi ternyata nggak terlalu kepake. Itu kayak gitu gimana? That happens so many times. Even this building designed by famous architects ya. Jadi kamu ingat kan kita tuh dealing dengan apa memang namanya tembak itu make problem ya. And salah satu ciri make problem you cannot test. Tidak ada real test. Like kamu building seperti ini kamu tes benarkah nanti akan bisa diutilize sesuai dengan intended? Tidak ada. Karena itulah ini adalah one shot action ya. Nah, banyak sekali buildings di dunia juga termasuk di Indonesia yang gagal. Ya, misalnya apa? Yang kamu probably familiar, tahu Creative Hub di last week. Coba kamu googling Bandung Creative Hub di last week. Yang dia bentuknya, wah heboh karena sini. Jadi dekonstruksi dan lain-lain. Itu digambarkan akan menjadi pusat kreatif Jawa Barat, pusat kreatif, anak muda kreatif. Karena di Bandung, saya kan pusat kota kreatif. The fact, bangunan itu sepi. Nggak ada yang pakai. Cuma dipakai kalau ada sekolah, ada yang acara, which is itu kayak Once in a Blue Moon lah, jalan jarak gitu ya. Terus apa? Ya udah, mau apa? Nggak ada. Then after that, if that another article, think how to use space. How to kind of set apa ya, digunakan dengan new purpose karena ternyata apa yang digambarkan analisis yang dilakukan oleh arsiteknya tidak sesuai. If you notice ada banyak sekali kayak misalnya Lucky Square ini Antapani main-main ya Antapani rumah saya tidak asik jadi ini nggak tahu Antapani gitu tempat main gitu ya. Nah di Antapani itu ada namanya Lucky Square. Lucky Square itu adalah satu kosong nggak ada isinya, cuma ada di dalam dasar ada cuma
apa ya, yang hebat juga pergi. Cuma ada laptop, KFC kalau Wendy's atau apa. The rest of the building berapa lantai itu kosong. Gimana? Ya berarti ada salah perkiraan dalam saat pembuatan. Nah, maka itu arsitek harus benar-benar bisa try to analyze and calculate. Mainkan saya bilang itu dealing dengan kalau historical apa kalau people itu dealing dengan yes, mathematician ya dengan now. Kalau kita dengan future, we cannot predict the future actually. We can only assume. Dan memang assumption itu jadi memang tidak bisa dipastikan. Nah, kenapa kita tidak boleh self-centric? Ya tadi, saya yang tahu better. You don't speak because you are an architect. Itu jangan sampai ada mentalitas kayak gitu. Ya, kita superior membuat kalian think that you decide by your own arbitrary decision yang akhirnya nanti leading to unfitness to the concept yang bikin itu jadi nggak bekerja. Mungkin gitu Mbak ya. Makanya ada yang namanya retrofitting, ada yang namanya adaptive reuse. Itu adalah cara-cara arsitek melihat building yang sudah tidak berfungsi dengan baik, dia gunakan kembali dengan fungsi yang berbeda, dia renovate. Kayak ini juga tidak hanya pada function yang sekarang ya, yang dulu juga misalnya ada rumah tua, udah nggak tahu mau diapain, dijadikan kafe. Ada bangunan abandoned kayak M Block, belum kayak M Block belum. Udah ya, sekarang sepi katanya ya. Generasi kalian kan yang sih. Itu tiba-tiba nanti ada yang option lain pindah yang di sepi gitu ya. Jadi orang tuh terus skip dengan ini. Nah, jadi ada yang namanya tadi adaptive reuse kalau yang itu ya. Nah, ini tapi what I want to underline here is that as an architect, we have to aware that tadi ya, our architecture is depending on so many things that we cannot just like ignore gitu. Ya, kira-kira. Ya, good question ya. Oke, ada lagi kah? What's your name again? Amanda. Sorry, I cannot. Nggak begitu susah. Desain? Hah? Desain determinan? Hah? This form is the difference in site and work. How does this affect to the form of the building? Itu form, nih. Ada site. Site and Site and environment. Dia lebih generik lah. Semua yang ada di site termasuk konteks jalannya, konteks gerakan noise yang sekarang kita begini. Ada noise nggak? Dari mana? Datang ke kita. Nggak ada jalan di dekat kita, tapi di sana ternyata ngefek. Terus ada apa lagi? Sinar matahari. Ini harus kemana? Berarti saya harus buka nggak ininya? Ini sisi mana? Door. Timur. Berarti panas di pagi atau sore hari? Pagi hari. Berarti ini masih harus itu adalah sore. Tapi kalau satu environment itu lebih ke mungkin hal yang berbau ecological gitu. Environment itu berbau tentang ecological. Jadi mungkin ada nggak apa tumbuhan-tumbuhan, sungai, ada yang sih mungkin sesuatu yang dan lain-lain. Memang agak overlapping, tapi kalau kita termasuk juga konteks budaya misalnya, konteks histori. Misalnya kamu mendesain di Braga, which is Braga is like so strong, have a strong context of historical heritage ya. Itu adalah side-nya bicara seperti itu juga gitu. Kemudian ada ininya. Kalau environment mungkin lebih ke situ tidak ada kan tandusnya nggak ada pohon. Kemudian ada nggak aliran sungai membawa sampah nggak dia gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Nggak ada? Oh ada. Silahkan. Boleh dong.
mungkin aku lebih tertarik ke sistemnya, misalnya sekarang ini sistem pendidikannya. Jadi kan seperti bahas kalau misalnya kita di studio itu nggak bisa dirubah. Kalau dari turun-turun emang tiredness, pride tadi gitu. Nah sebenarnya bukan yang aku lihat bukan cuma arsitektur aja, tapi the whole pendidikan itu dari pertama kali invented dia nggak pernah dirubah. Ini jadi miris juga karena para pendidik itu kan selalu yang menemukan inovasi dan merubah sesuatu, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman di bidang-bidangnya masing-masing nanti setelah mereka jadi praktisi. Tapi sistem yang menjadikan mereka itu nggak pernah disentuh justru itu agak unik. Tapi kalau kita balik lagi ke arsitekturnya, mungkin berdasarkan sumber yang mungkin aku baru sumbernya video YouTube aja sih. Jadi arsitek yang nanti baru lulus itu agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan karena yang mereka pelajari nggak sesuai dengan lapangannya bagaimana. Jadi masih ada proses panjang lagi setelah mereka lulus. Dan tentunya itu alasannya tadi ya, yang weekend problem, vakum dan container tadi. Pertanyaan aku adalah apakah sistemnya memang benar-benar nggak bisa dirubah karena faktor objektifnya itu, atau mungkin karena emang mindset dari semua Oke, pendidikan. good question ya Mas Fayas. Menanyakan Mas pendidikan kita ya. First, if we talk about architecture, someone already make istilahnya apa ya, research. If you want to teach a student about architecture, like a complete set of knowledge-nya, it takes 40 years. Jadi dari itu dibangun sampai kalau kamu mau mendetailkan semuanya, it takes 40 years, which we don't have. Ya, ini kamu sekarang juga udah semester 2 udah masuk sih. Yang lalu setahun tuh habis buat matematika fisikal, which nggak ada hubungannya sama arsitektur. We only have 3 years, so we have to select. Ya, mana yang kira-kira important enough, mana yang nanti kamu bisa pelajari sendiri, karena kita nggak bisa mengajarkan. Nah, apa yang akhirnya menjadi penting adalah skill berpikir. Karena itu seperti saya, ayo think, analyze. Itu adalah modal yang kamu tidak akan ada yang aktif ketika di sana. Kalau kamu cuma SketchUp, kamu akan bisa belajar sendiri, kamu ada tutorialnya, kamu bisa ini dan SketchUp juga udah nggak ada yang buka. Nanti akan ada apa gitu. Itu akan terus berkembang. Tapi the way you think, the ability to criticizing something, the critical thinking, the ability to kind of like dissect dan lain-lain itu adalah yang basic. Karena itulah itu yang diajarkan. Nah, jadi memang ini sangat baik. Ketika kamu lulus, kamu tuh masih sangat secuil gitu loh ilmunya. Then you have to learn. That's why IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, requires you to do more magang, internship for 2 years per year, 2,000 hours or something. And then kamu harus ngambil etika profesi. And then kamu harus mengajukan lainnya, terus kamu ada ujian lagi tentang untuk STRA-nya. So, saya rasa itu semua proses arsitektur di dunia seperti itu kan. Memang僕menyadari banyak sekali lubang dari pendidikan itu yang tidak bisa kita fill semuanya. Even for the brightest student gitu ya, karena it's just impossible. Second, about the system, we as a saya sebagai misalnya lecturer ya, saya edukator, kita nggak punya waktu untuk bisa menelaah mana pendidikan yang terbaik dan itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena semua sistem pendidikan itu yang siapa? Menterinya. You know how the system becomes so different when you become the minister ya, and then suddenly berubah lagi, and we can only follow. Ya, dan orang yang di sana itu kalau dia tidak kompeten, dan Indonesia cemas 2014 tuh gitu kan. Kalau kamu misalnya melihat saya sangat miris YouTube orang di SMA 3x3 aja kadang nggak bisa gitu. What kind of education that we have gitu. Karena ada yang dikejar itu kan mental health dan kemudian itu kita nggak boleh menekan student endingnya ya ada sesuatu yang di expense gitu. Nah jadi memang tidak bisa kita pisahkan karena memang dari atas dan seperti sekarang AB mau nggak ada kan mau ada sekarang kembali lagi A B C D which is nanti mungkin karena sudah inflasi nilai misalnya sangat nilai gitu basisnya itu inflasi A kecuali orang jelek banget baru kalau kita turunkan kalau dulu kan ini di atas basicnya adalah C
Sebelum kamu naik baru kamu nanti ya makanya itu. Kalau sekarang tuh kayak ya udah A aja, kalau dia udah selesaiin A aja. Kalau dia jelek baru turunin dikit, akhirnya jadi AB gitu. Jadi ini sudah inflasi nilai, jadi makanya anak yang kumlot itu sudah banyak sekali dan tidak ada kebanggaan lagi menurut saya ya. Maksudnya ya udah gitu. Dan kalau tentang pendidikan dalam arsitektur, kita bukan tidak mau, tapi menemukan cara. Karena as I probably mention, kita tuh pendidikannya adalah by process. Meaning that you have to do internship. Ada yang namanya nyantrik ya kalau bahasa di Jawa tuh. Nempel arsiteknya bilang apa kamu lakukan karena kamu belajar. Masih nggak bisa mengajarkan karena itulah tacit, ya kan? Harus nempel. Nah, kita belum menemukan cara selain studio. Kan ada kritik bahwa depending too much on crit. As if position, kalau saya mengklik kamu berarti kamu position saya lebih expert. Dan itu akan membuat saya seperti kalau saya misalnya ini ya, saya akan menjadi megalomanik. Saya pernah deal create dengan orang di Melbourne yang dia akhirnya menjadi sangat menindas, bullying gitu loh, kayak gini gitu. Dan itu langsung ditepek sama Melbourne Uni gitu. Tapi ya position itu allowing gitu loh, allowing orang untuk menjadi mengkritik ini gitu dengan tidak proporsional, dengan mungkin makanya kemarin Kaprodi juga bilang bahwa banyak tempat-tempat itu menjadi tempat bullying gitu. Udah lu nggak digaji karena lu magang, lu disuruh kerja lebih, lu masih dimaki-maki dengan segala bahasa pun binatang, dan kamu nggak bisa apa-apa karena kamu yang butuh ilmunya misalnya. Nah itu membuat atmosfer pendidikan tidak sesehat yang kita harapkan. Nah, kalau kita makanya karena tadi ada vakum ini ya, makanya sekolah-sekolah itu menambal dengan apa? Kalau misalnya ada di Amerika tuh saya lupa apa, dia tuh punya kelas buildingnya sendiri. Jadi kamu menggambar terus kamu membuild pakai tangan, pakai kayu, ngecat itu ada. Jadi ada craftsmanship yang di-adding. Sekolah ini yang pentingnya itu adalah sosialnya itu benar-benar di masyarakat, pendidikan sendiri, sekolah arsitektur berusaha menyambal kekurangan itu. Nah, tapi tampilannya akhirnya beda-beda sesuai dengan arah dari sekolahnya. Gitu. Jadi memang ada keterbatasan dan saya tidak tidak malu untuk mengakui bahwa this is the fact. Even the book says that gitu kan, very bluntly. Dan kita embrace itu dan kita ya striving apa yang harus diinikan. Kelas-kelas seperti kelas saya di sosial budaya itu baru ada untuk menginikan karena kok kayaknya kurang ada empati gitu. Kenapa harus mahasiswa arsitektur kurang empati? Makanya akhirnya muncul kelas-kelas yang sosial budaya, sesuatu yang tentang apa namanya heritage, tentang history, yang bukan lagi history per se, tapi history in design, gitu. Jadi memadukan ketika Indonesia kamu punya sense of history, kamu punya sense of kepekaan sosial dan lain-lain. Jadi itu salah satu cara untuk kita menanggal. Tapi ya, I hope that answers ya. I mean, at least giving the whole picture of complexity in education and also especially architectural education. Thank you ya, Mas Fayas. Not much money, but I mean, thank you for all the curiosity ya. I mean, again, dan yang main CPA itu ya, sama kita yang pertama adalah mampu berpikir kritis, you have critical thinking. So that's why if I ask you to answer all these things, jangan cuma swallow, tapi dari saya tanya, kayak tadi Mbak siapa Mbak nanya, "Oh ini gimana Bu? Kok ini gimana?" Itu harusnya ada. Kalau kamu mau menggunakan pikiran kamu, ask plus why? Kenapa gini? Kenapa gitu? Ketika saya bilang vakum, vakum kok ini? Kenapa nggak studi vakum bener? Harusnya ada. Kenapa? Kenapa? Gitu. Jadi the easiest way to be critical itu adalah asking why dan coba dibiasakan tidak hanya untuk kelas ini tapi untuk semua kelas. Oke? Thank you so much for your time. We will meet again next week with the quiz. Best of luck for everyone. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat ini